Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Pagi, ruang podcast berbagi, tempat mencari informasi dan berbagi inspirasi. Kesempatan kali ini sudah ada Mbak Ajeng. Sebentar. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap? Ya, boleh tahu kan? Boleh. Boleh. Panjang tapi ya? Coba sepanjang apa? Nama lengkap saya Nabila Ajeng Putri Trisdianti. Nabila Ajeng Putri Trisdianti. Trisdianti. Oke, ya cukup Ajeng aja berarti. Iya. Ajeng. Mbak Ajeng ini, sebentar. Sedikit informasi. Jadi ruang podcast ini, ruang pagi ini kita ada di Yayasan Indah Berbagi. Jadi memang dibikin untuk berbagi informasi, terus bisa ada menebarkan cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Nah, hari ini di kesempatan kali ini ada Mbak Ajeng. Jadi sebelumnya gini, Mbak Ajeng. Gue kemarin minggu lalu tuh udah podcast sama salah seorang relawan juga. Gue pikir dia senior, ya kan. Ternyata ada yang lebih senior lagi. Enggak, bukan saya, Om. Saya justru diajakin sama Mbak Ajeng. Serius. Nah, akhirnya ya udah. Kebetulan banget karena kan memang sebelumnya jadwalnya Mbak Ajeng kan, cuman Mbak Ajeng lagi nggak bisa, lagi berhalangan. Ya udah akhirnya sekarang ada kesempatannya, gue pengen ngobrol sama Mbak Ajeng. Nah, pertanyaan pertama, tahu dari mana tentang Yayasan Indah Berbagi? Tahun berapa gabung di ini? Tahun gabung itu 2021. 2021, oke. Tahu dari mana? Karena kalau 2021 itu kan COVID ya? COVID. Memang karena COVID saya di sini. Oh, maksudnya nggak COVID kan? Maksudnya karena suasana COVID? Karena COVID. Nah, tahunya dari mana? Karena kan kalau di sekarang tahun 2024, Instagram, sosial media yayasan sudah cukup banyak memproduksi konten, terus udah banyak orang-orang dari luar yang mereferensikan gitu. Jadi ya kebayang lah taunya dari mana. Di tahun 2021 itu Mbak Ajeng tahu dari mana mengenai Yayasan Indah Berbagi? Tahu Yayasan Indah Berbagi. Ini panjang Om kok diceritain. Nggak apa-apa, saya masih ada 2 hari. Oke, kalau mau ditanya dari mana saya tahu Yayasan Indah Berbagi, itu saya tarik dulu ke belakang Om. Jadi memang karena pada saat itu pandemi. Iya, karena pandemi itu saya dipulangkanlah kuliah karena kuliah saya zona merah. Kuliah saya di Kediri, Jawa Timur. Universitas IAIN Kediri. Saat itu masih IAIN. IAIN Kediri itu namanya apa? Maksudnya kan ada IAIN Sunan Kalijaga atau IAIN? IAIN Kediri IAIN Kediri aja. Oke. Terus? Karena wabah COVID, kampus saya zona merah, ada dosen salah satu yang kena, jadinya kami semua dipulangkan. Jadi tidak ada kegiatan perkuliahan. Pulanglah saya ke Bogor. Nah, sampai di sini ternyata tibalah waktu KKN. Itu dari dipulangin sama KKN berapa lama? Sebulan. Oh, sebulan. Okay. Iya, tibalah KKN. Sudahlah, saya persiapan untuk kembali ke Jawa Timur. Ternyata semakin naik ya pandemi itu, yang mengakibatkan saya sulit untuk kembali ke Kediri. Oke. Iya, jadi entah mengapa sulit sekali untuk balik ke Kediri gitu. Jadi akhirnya diputuskan dari kampus untuk KKN dari rumah. KKN dari rumah. Jadi angkatan saya tuh KKN dari rumah. Sebentar, kalau KKN itu kan harusnya bersama-sama. Betul. Tapi karena di COVID boleh sendiri-sendiri. Iya, boleh sendiri. Jadi ada beberapa teman saya juga yang melakukan KKN sendiri. Boleh sendiri juga, boleh bersama-sama. Kalau teman-teman saya kan di Jawa Timur tuh daerahnya deket ya, dari Kediri ke Blitar itu kan cuma 1 jam. Jadi mereka bisa bareng-bareng. Nah, kalau saya kan dari Bogor ke Kediri, 14 jam ya, lumayan juga itu prosedurnya. Udah PCR apa segala macam, tapi masih ada pembatasan masih pembatasan. Jadi ya sudahlah, akhirnya karena mepet tuh Om, hari Sabtu tepatnya, saya ingat sekali saya pertama kali menginjakan kaki saya di Yayasan Indah Berbagi itu tanggal 3 Juli 2021 jam 10 ketemu Bapak Ade Subagio. Ya, itu ya saya selalu ingat momen-momen penting dalam hidup saya. Iya dong. Gitu. Jadi saat itu saya bingung, hari Senin tuh harus sudah mulai KKN kan.
Akhirnya saya nanya lah sama teman saya, orang sini juga, orang Jabon juga. Akhirnya dia menyarankan KKN di kelurahan aja Mbak, gitu kan. Oke, Iya, ya. hari Sabtu itu. Akhirnya saya dibantu untuk ditemani ke kelurahan. Kelurahan sini. Iya, depan. kelurahan Oke. ini. Niatnya saya jadi anak buah ibu lurah nih kan gitu. Sampai di sana tutup ternyata hari Sabtu. Oke. Wah, ini iya. gimana saya ini, akhirnya bingung kan, semua sudah menyetorkan tempat di mana KKN-nya, saya belum. Akhirnya ada lagi kenalan, katanya ayo saya antar ke yayasan gitu. Saya kaget Om, yayasan. Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga. Bukan? Iya, maksudnya karena begini Om, saya lahir di Jakarta, tapi saya tumbuh dan berkembang itu di tanah Jabon ini. Serius? Iya, dan baru pertama kali hari itu saya tahu di sini ada yayasan Om. Padahal Yayasan YIB itu tahun berapa? 2018. 2018. Iya, saya kudet banget ya kayaknya. Anak rumahan banget kayaknya. Mungkin karena saya merantau ya. Iya, iya. Iya, saya merantau di di kuliah kan, 2017 ya. Jadinya ya sudah, yayasan saya bilang gitu. Iya, akhirnya yaudah saya ketemu, dan pada saat itu saya langsung diketemuin sama Pak Ade waktu itu di Sekre. Pada saat itu Sekrenya saya itu di mana? di sini. Yang sekarang jadi ruang konten. Bukan? Iya, yang Oke, saya, iya. ya, itu dulu mah masih itu Om, banyak tanah sampah, cuman ada Pak Ade waktu itu di Saung, saya ketemunya di situ. Udahlah ngobrol-ngobrol, akhirnya dikenalkan yayasan, hanya sekilas saja. Saya juga nggak ada niatan buat nerusin di sini tadinya kan gitu. Jadi udah saya ngobrol-ngobrol. Terus kalau iya kabarin ya, kata Bapak Ade begitu kan. Ya Pak Ade kan wah pasti saya terhipnotis gitu ya. Oh iya, sama betul, kata-katanya. betul. Iya, Itu kan. salah satu kemampuan Pak Ade gitu. Dia Iya, bisa terus menghipnotis. saya bingung waktu saya oke nggak ya, deal nggak ya di yayasan, teman saya ngabarin di Bekasi aja yuk gitu. Gaskan, saya langsung wah di Bekasi aja. Oh, berarti sebentar dulu. Begitu lu ketemu sama Pak Ade, itu nggak langsung lu yain. Enggak. Bahkan ketika ada yang nawarin ke Bekasi, lu sempat, ayo ke Bekasi aja deh. Ayo, Gitu. gaskan. Oke, Karena dia iya, punya iya. sekolah Om, teman saya. Oke, Jadi ya. baguslah saya ngajar di sana aja gitu kan. Ternyata nggak tahu sulit banget gitu. Sebenarnya ke Bekasi doang gitu sulit banget ya Allah, perjalanannya kayak nggak ada yang nganterin, terus ini nggak bisa, di sana harus gini-gini. Sedangkan hari Senin saya udah harus keluar tempat kan. Akhirnya ya saya modal oke lah gitu. Saya menerima untuk di Yayasan Indah Berbagi. Jadi hari Senin itu ya baiklah gitu. Kan saya juga bingung ya Om, kok saya KKN di yayasan, sedangkan teman-teman saya di deket banget lagi di rumah. Iya, deket banget. Gak seru gitu kalau KKN kan mikirnya di desa terpencil bener, gitu iya ya. kan, gak ada air gitu, gak ada listrik kan. Ini di yayasan, mau ngapain aku ya gitu. Udahlah, bismillah Pak, saya deal hari Senin saya datang. Datanglah saya jam 10. Setelah itu saya diajak keliling, lihat RBY, pada saat itu RBY belum jadi. Iya. Dan gak ada apa-apa, cuman sekre pun belum jadi. Ya setelah itu, ya sudah, akhirnya saya berjalan menjalankan KKN saya. Jadinya teman saya Pak Ade, diskusinya Pak Ade harus seperti apa, kayak gini. Saya mau ngajar, muridnya juga mana ya ini di sini. Belum ada muridnya. Iya, akhirnya. Nah, ya sudah saya menikmati aja proses saya, walaupun saya suka bingung ya kalau laporan setiap sore ke dosen yang membimbing kami untuk itu, ya kerjaan kamu apa? Masa pekerjaan saya bantuin bikin kopi tukang kan itu. Tapi aduh, dulu tidak. sebentar. Lu tuh kuliah di IAIN apa jurusannya? Jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Oke, pendidikan Iya. bahasa Inggris. Yang harusnya KKN-nya tuh optimalnya adalah berbagi ilmu bahasa Inggris Iya, sama masyarakat. betul. Nah, tapi keadaannya di yayasan saat itu belum memungkinkan. Belum. Yang ada tukang. Yang ada Nggak mungkin tukang. kan ngajarin tukang bahasa Inggris? Iya. Mungkin sih, tapi kan Tapi saya juga ngobrol sih sama mereka, jadi belajar juga. Tapi itu juga sih Om, ada anak-anak sini yang saya belajar yuk bareng-bareng setiap sore gitu yuk. Saya jadi ada laporan kalau saya juga ya ilmu saya sedikit lah gitu saya bagikan sama anak-anak di sini begitu. Tapi waktu deal sama Pak Ade ngasih tahu job desk Bajeng nggak, maksudnya bantu kita di sini sebagai ini gitu. Iya, seperti itu. Tapi saat itu saya belum merasakan tuh kayak terjun terus merasakan penyaluran itu belum. Jadi selama 2 minggu kalau nggak salah saya itu tempatnya di belakang rumah guru Ben. Sendiri Om sama kucingnya guru Ben.
Banyakan kucingnya jangan-jangan. Iya, jadi teman-teman saya kucing waktu itu. Ya, saya enjoy aja. Nah, Pak Ade waktu itu saya ingat saya disuruh bikin 1000 vocab bahasa Inggris tentang benda-benda yang ada di yayasan, tumbuhan apa segala macam saya bikin ditancep tuh. Nah, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tugas pertamanya itu. Tugas pertama. Setelah itu masuk kurban. Oke. Nah, Tar dulu sebentar. Begitu Mbak Ajeng datang, selain Mbak Ajeng ada lagi selain Pak Ade, Bu Ruben atau apa? Siapa yang Mbak Ajeng ingat relawan-relawan? Relawan-relawan. Yang saya ingat Bapak Ade Subagio, Ibu Rubena, Ibu Nur Permatasari, Bapak Winda sama Bapak Iswan. Ya, berenam doang berarti? Sama Mbak Ajeng pada saat itu? Karena kan waktu itu sepertinya pengurus itu di hari Sabtu kegiatannya. Jadi dari seingat saya itu ya. Jadi belum terlalu padat dan COVID juga sih ya? Iya, betul. Iya. Oke. Itu saya ingat. Ya, oke, berarti intinya keterima KKN di YIB. Berapa lama? 3 bulan kalau nggak salah. Itu berarti setiap hari datang ke YIB terus? Tiap hari. Oh, rumahnya di mana sih Bogornya? Maksudnya Jabonnya? 5 menit Om kalau naik motor. 5 menit? Iya. Berarti lumayan cukup jauh kalau naik motor 5 menit di depannya. Tapi masih di satu area di Jabon? Masih, di sini RT 4, saya RT 3. Oh, satu RW. Iya. Oke. Nah, setelah KKN, kan ada kesempatan untuk pindah dong. Maksudnya bukan dalam arti melupakan, tapi maksudnya cari kesempatan lain di luar YIB gitu. Karena kalau setelah KKN, tahu gue skripsi dulu masih ada skripsi nggak sih? Ada dong. Ada ya. Sekarang. Nah, KKN langsung skripsi kan? Atau apa? KKN magang kalau di kampus. Oh, magang dulu. Iya, magang jadi saya ngajar di sekolah, tapi harus sekolahnya di Kediri. Oke. Berarti setelah selesai magang 3 bulan, balik ke Kediri atau enggak? Libur? Iya, libur. Liburnya libur yang 3 bulan itu, Om. Oh. Nah, jadi karena libur 3 bulan, bukalah open recruitment yang pertama yang untuk tim marketingnya yayasan. Sebentar. Berarti pertama lu KKN 3 bulan. KKN. Itu tugasnya apa? Sebentar, kalau Pak Ade bilang tadi kan setahu gue tugasnya adalah tugas awalnya bikin vocab. Nah, tapi sebenarnya kalau Pak Ade yang instruksikan atau bahas sama Mbak Ajeng, itu sebenarnya Mbak Ajeng sebagai apa? Di 3 bulan pertama yang KKN? Di 3 bulan pertama ya saya ikut kegiatan penyaluran seperti itu loh. Oke, ya paham. Nah, setelah selesai KKN, belum balik ke Kediri karena jadwal libur kampus. Iya. Akhirnya yayasan buka rekrutmen di bagian tim marketing yang PDC. Fundraiser. Iya. Daftar. Iseng sih. Karena 3 bulan kan ngapain ya aku ya, terus kok I feel comfort ya di sini gitu 3 bulan. Ya udah akhirnya Kak, coba Kak daftar. Saat itu saya di Itu yang nyuruh daftar siapa? Ya informasi aja sih waktu itu dari Bu Nur, dari Pak Ade gitu. Coba Kak daftar ya udah saya daftar ya. Tadi diinterview Om mau Bu Nur. Iya, saya diinterview. Udah setelah saya diinterview sepertinya saya keterima gitu. Ya sudah, setelah itu diajak ya Kak kenalannya gitu. Berarti sebentar, marketing atau fundraiser lah kita sebutnya fundraiser. Berarti dari Yayasan Indah Berbagi ini fundraiser pertamanya Mbak Ajeng? Sepertinya bisa dibilang begitu, yang angkatan yang di sini kayaknya. Oh. Makanya saya dibilang awalan tuh mungkin karena itu Om. Karena saya mungkin yang pertama daftar kali ya. Tapi setelah keterima langsung kerja dong, maksudnya langsung beraktivitas lah. Ya kita dikasih pembimbingan dulu. Siapa yang ngasih sama pembimbingan? Pak Winda. Oh, Pak Winda. Tapi sebelum itu saya disuruh ajak kenalan Om. Oh iya, gue tahu nih ceritanya. Jadi ngajak orang-orang terdekat dulu. Iya, orang terdekat. Kebetulan saudara kandung saya. Iya. Dia nganggur Om di rumah. Baru lulus SMA juga kan. Oke. Terus saya cuma ngomong-ngomong aja, ini ada freelance kan gitu. Iya. Gabung yuk gitu. Ngomong gitu, ngapain kan daripada di rumah ya Om, harus ngabisin kuota ya. Jadi ayolah gabung gitu.
Tapi lucunya ya waktu itu, nggak tahu ini orang-orang pada tahu atau enggak ya. Jadi kita tuh sepakat mau gabung di sini, tapi tidak saling kenal. Iya, jadi pokoknya jangan ada yang tahu ya kalau kamu adikku atau aku kakakmu gitu. Itu emang sengaja disembunyikan? Iya, Oke, sengaja oke. disembunyikan. Loh, aku nggak mau tahu ya kita gitu. Oke Itu yang lah. ngasih ide itu siapa? Kayaknya dia deh Om. Adik durhaka. Iya. Sampai dia datang ke sini pun kita nggak saling kenal Om. Oh, Iya, cuman kayak pura-pura itu impossible Backstreet, banget. Backstreet, Iya, Backstreet nggak kenal ya. gitu. Sudahlah. Lama-lama nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Itu impossible sekali Iya. kan gitu. Setelah itu ya adik saya ajak temannya. Oh, Salvia ya jadi sebentar. Berarti Mbak Ajeng aja Sekar ada ajak Sylvia. Nah itu Tiga orang itu yang jadi tim fundraisernya Yayasan Indah Berbagi pertama kali. Iya betul. Oh, wah. Oke, menarik. Nah, ada ini nggak? Masih ingat? Kan kalau fundraiser memang tugasnya mencari donasi untuk nge-backup kegiatan sosial yayasan kan. Betul. Nah, kalau yang sekarang itu caranya kita bisa balas email, bisa bikin Instagram, iklan di sosial media dan segala macamnya banyak lah ya. Nah, masih ingat dulu pertama kali berhasil mendapatkan donasi di program apa atau apa? Waktu itu peminat- pertama kali program yang berhasil adalah santunan Al-Quran 200.000 dari teman saya di Ngawi. Oh, Iya. itu Mbak Ajeng direct langsung WhatsApp program yayasan atau Saya ngobrol. ngobrol Iya, dulu? saya ngobrol. Karena menurut saya, kayaknya agak sulit ya orang yang nggak kenal kita ajak. Kenapa orang yang kita kenal dulu nggak kita ajak gitu. Oke. Jadi teman-teman saya, tapi ini juga punya cerita pahit Om. Pahitnya? Pahitnya tuh ya saya nggak sombong ya, teman saya banyak. Nggak, maksudnya karena kan saya juga pernah di kampung Inggris Pare ya. Oh. Nah, iya di sana tuh teman saya dari Sabang sampai Merauke tuh ada. Maksudnya mereka kan pasti kan pekerjaan dong, nggak Iya, mungkin enggak betul, sekarang ya. Jadi saya ajak mereka untuk saya komunikasi. Saya sekarang berkegiatan di yayasan. Teman-teman kalau ada rezeki boleh dititipin, nanti insya Allah kita bantu salurkan seperti itu. Itu ada teman saya yang ngeblokir saya. Padahal saya nggak ngirim program yayasan, saya hanya berbicara saja memberikan informasi bahwa sekarang aku berkegiatan loh selain ngajar, aku kegiatan lain tuh aktif di yayasan kayak gitu. Ada yang oh ya nanti gajian gua titip ya gitu. Oke. Ada juga yang iya. Terus nikah saya nggak diundang Om. Padahal temen saya itu temen deket saya cuma jangankan teman, saudara maksudnya apa ya kayak Ya, masih bisa ada dibilang relasi. tante masih dibilang itu aja kamu jangan kayak rentenir ya Rentenir. ngejar-ngejar saya gitu ya Allah orang di seminggu sekali doang diingatkan doang nggak maksa ya kan kita kan begitu ya Iya. mengingatkan saja teman-teman mau berbagi alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa dimanapun bisa berbagi Betul. gitu. Oh. Tapi tadi yang 200.000 itu awalnya diajak ngobrol dulu. Iya saya ngobrol. Tapi gue suka sih, maksudnya gini, tadi pendapatnya kalau ngapain kita nge-grab orang-orang yang nggak kita kenal gitu, mendingan kita bergerak sama yang orang kita kenal karena kan lebih paham, walaupun konsekuensinya tadi tuh Iya. sampai nggak diundang ke nikahan, ya kan. Nah tapi ada nggak yang nomor telepon random yang tiba-tiba berburuk sangka gitu? Kamu nipu atau apa gitu? Oh itu banyak Serius? banyak Padahal saya baru bilang. hanya tegur sapa aja, maksudnya Iya. baru menginformasikan. Baru tegur sapa aja. Banyak kok saya juga teman-teman juga dibilang penipu. Masa? Kata-kata binatang. Ah, serius? Iya. Padahal kita juga nggak maksa ya. Awal cuman kenalan doang, kenalan aja. Kalau kami dari Yayasan Indah Berbagi, bla 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 gitu. Wah penipu, wah banyak Om. Malah ada yang video call, tapi video callnya maaf ya seperti itu yang Serius? iya ada. Wih. Wah, kacau. Ada juga teman-teman yang diajak nikah. Ada Orang itu minta awal-awal. fundraiser udah diajak nikah ada. Iya ada, banyak cerita. Berarti pengalaman, berarti udah 4 tahun? 3 tahun lah ya? 3 tahun udah banyak banget ya
pengalaman feedback dari orang-orang di luar sana ketika kita memberitahukan informasi tentang yayasan itu nggak selamanya selalu positif. Iya. Banyak negatifnya. Tapi kalau dipresentasikan mana? Lebih banyak negatif atau positif? Positif dong. Positif. Iya. Nah, kalau positif kita udah nggak usah omongin. Minimal walaupun belum tentu dia support ke yayasan, belum terketuk hatinya, tapi minimal dia menjawab atau meresponnya dengan maaf lah atau dengan sopan. Tapi banyak juga yang dengan pandangan negatif. Nah, menghadapinya seperti apa kalau Mbak Ajeng? Dijelaskan saja Om dengan bukti-bukti sertifikat, kemudian foto-foto kegiatan. Oh, oke. Biasanya mereka, oh iya benar. Kalau mau video call lihat langsung keadaannya bisa. Mau telepon, biasanya saya ditelepon. Oke. Kayak gimana bener atau enggak gitu. Dari profil, seperti itu foto-foto. Tapi kena mental nggak? Maksudnya dikatain semua ucapan binatang kan pasti apa ini? Langsung gini deh. Misalnya begitu kita ada nomor baru nih. Ini buat belajar juga kan. Tiba-tiba Anda penipu, gitu. Orang ngajar gitu misalnya. Yang Mbak Ajeng lakukan cuekin aja, ya udahlah, berarti dia tidak berminat. Atau masih coba approach lebih dalam lagi. Iya, saya ada pengalaman satu donatur saya itu saya nggak kenal. Jadi beliau itu awalnya marah-marah, saya dimaki-maki. Tapi ya saya memberikan bukti seperti itu, sertifikat yayasan, apa sih namanya tuh? Legalitas kemudian ada sertifikat ISO juga kan kita sama web. Iya, dia langsung mungkin beliau paham ya. Jadi beliau cek websitenya begini, kamu penipu gini. Tapi saya berikan bukti itu, foto-foto kegiatan, foto-foto kegiatan saya, dan alhamdulillah sampai detik ini Om. Dan setiap hari Jumat beliau tanpa saya getok, tanpa saya kirim. Wah, iya. Masya Allah. Tanpa diingatkan loh beliau. Itu dari tahun berapa? Dari tahun 2021. Iya, ada satu. Jadi ketika ada yang merespon negatif, bukan berarti kita malah berhenti ya? Iya, usaha dulu. Kita kasih penjelasan. Diyakinkan. Ya, itu tadi yang ngebolak-balik hati orang kan Allah ya. Betul, kita cuma berusaha doang. aja Tapi kalau kita berusahanya udah hanya sekali ya gimana mau Allah bantu istilahnya gitu kan. Tapi kalau kita udah coba masuk dan memang belum terbuka ya udah nggak masalah. Tapi intinya jangan berhenti ketika ada yang mencemooh dalam artian nggak percaya sama kita atau yayasannya. Wah, karena kan kita bukan penipu. Betul, kecuali kalau ada yang jatuh tuh. Jadi apa namanya? Gue jadi merinding. Jadi si bapak tuh ibu? Saya manggilnya kakak karena masih kakak. muda. Oh iya? Iya. Oh, si kakak ini sampai 30-an lah. Oh iya sih, masih muda. Masih sampai sekarang 3 tahun. Iya, dan ikut kurban. Wah, tinggalnya di mana? Di Kudus. Oh. Semoga kakak yang di Kudus melihat podcast ini. Terima kasih. Kak Levi, halo Kak Levi. Siapa namanya? Kak Levi. Kak Levi, terima kasih sudah support dari tahun 2021 untuk kegiatan di yayasan. Saya kalau mau nangis nih, tapi kan nggak lucu ya. Iya. Terharu. Wah, keren terlalu. Saya kehabisan kata-kata dari yang menganggap terendah, terus akhirnya bisa jadi konsisten ngebantu yayasan, itu gue pikir luar biasa. Dan selain ada kuasa Allah tentunya ada kegigihan Mbak Ajeng juga sih kalau menurut gue, karena nggak semua orang punya etos atau punya, termasuk gue. Kalau gue udah dikatain gitu, ya udahlah lewatlah gitu. Berarti dia nggak mau ya, kalau gue ya. Dan mungkin sebagian dari kita juga gitu. Tapi ngelihat mental Mbak Ajeng, wah luar biasa sih. Dan boleh dibilang, nggak tahu ya, kalau gue sih YIB bangga punya sosok kayak Mbak Ajeng itu yang mengawali dari 2021 bareng pengurus-pengurus lain sampai sekarang 2024. Tapi sekarang masih jadi relawan atau? Masih. Relawan apa? Relawan, gue nggak tahu. Ada inti atau lepas apa gimana? Freelance atau apa? Relawan di rumah. Relawan di rumah. Iya,
Karena saya kan harus udah ada yang saya urus sekarang. Oh, berarti 2021 kan masih Iya. single, belum nikah. Nikahnya? 2022. 2022. Sekarang putrinya? Putra. Oh, putra. Umur? 1,5 tahun. Wah, siapa namanya? Nuza. Panggilannya Nuza. Wah, Nuza. 1,5 tahun lagi lucu-lucunya sih. Nah, di luar yayasan kegiatan Mbak Ajeng apa? Di luar yayasan kegiatannya selain jadi ibu rumah tangga, saya juga masih aktif di yayasan karena hari Selasa sama Rabu itu ada kegiatan belajar bareng teman-teman relawan di sini. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Oh, Iya. ngajarin bahasa Inggris. Sebentar dulu deh. Tadi di IAIN kan memang apa jurusannya? Pendidikan Bahasa Inggris. Terus tadi kalau gua nggak salah dengar juga pernah ikut di Kampung Inggris Pare. Itu memang dari dulu udah interesting sama bahasa Inggris atau pas mau kuliah aja atau gimana? Enggak, dulu saya benci banget bahasa Inggris. Dari SD sampai SMA nggak Iya, suka? nggak suka. UN saya nilai 4 bahasa Inggris ya. Itu karena ada lagi ceritanya panjang makanya kalau mau diubek-ubek Nah, gini. itu tugas saya emang. Iya. Dulu saya nggak suka bahasa Inggris dari SD. Oh iya. Iya nggak suka. SMP, SMA nilai selalu jelek. Ah, Iya. terus Tapi pokoknya kalau ada PR nih yang ngerjain ibu saya. kalian tuh deket banget ya sama ibu ya? Iya. Yang kemarin adanya cerita katanya sering ngobrol tiap ada waktu ngobrol. Ini kakaknya sekarang dibantuin bikin PR. Ibunya sih yang baik banget ya. Iya. Terus gimana tuh? Terus pada saat itu saya memang tidak ada pernah juga punya keinginan kuliah di Kediri karena jauh banget kan, Taruh Jawa deh. Timur. Anda itu hidupnya tidak terplanning ya? Iya tidak. Saya mengalir saja dengan ketentuan Allah Om. Masya Allah. Gitu. Jadi pada saat itu memang rencananya saya kampus impian saya tuh UI. Oh, sama Iya, saya juga. Universitas Indonesia. Nah, Cuman tapi jurusan bukan bahasa Inggris dong? bukan. Oke. Saya pengen hubungan internasional pada Oh, saat itu. iya. Tapi saya udah ikut beasiswa segala macam sulit ya ternyata. Sulit, ya. Nah, akhirnya saya coba juga di kampus-kampus yang lain di Jakarta, Polimedia segala macam. Cuman memang belum rezeki ya. Oke. Kalau saya keterima ada di sini. Iya, betul. Itu udah jalannya ya. Iya. Terus, ya udah setelah itu ternyata bebarengan Om. Adik-adik saya kalau harus sekolah. Saya kan adiknya 3. Iya, mereka harus sekolah. Jadi di situ saya berpikir bahwa sebenarnya saya harus mengurungkan niat saya untuk kuliah Oke. karena paling tua ya. Oke. biayanya untuk mereka saja saya bantu kan Oke, gitu. iya. Setelah itu saya ikutlah seleksi di UIN Hidayatullah Jakarta. Iya, di sana saya ikut karena disupport sama om saya, katanya Oke. kuliahlah kamu di sini. Saya udah ikut tuh Om, tes, bimbingan segala macam. Hari Seninnya tesnya, Sabtunya saya masuk rumah sakit. Iya. Sakit apa nih? Tiba-tiba saya kolaps aja gitu, masuk rumah sakit. Sebelum-sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah, biasa aja gitu, panas tinggi, muntah-muntah, masuk rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, ternyata saya appendix, usus buntu. Wah, itu harus dijadwalkan operasi hari Senin. Waduh, udah ikut tes segala macam. Kenapa begini ya jalannya? Saya sempat bertanya-tanya, kok sulit banget kayak mau kuliah gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya udah ikhlasin aja gitu. Akhirnya saya operasi recovery 3 bulan. 3 bulan itu 3 bulan? Iya, karena waktu itu saya seperti kelinci percobaan, saya pakai laparoskopi Om, jadi ada 3 luka di perut saya. Orang kan kalau satu sayatan Iya. gitu. Mungkin saya nggak ngerti, pokoknya sakitnya ada di 3 titik aja. Ternyata bener 3 titik, iya. Sudah, setelah itu saya recovery 3 bulan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ayah saya bilang, bapak saya bilang, mau belajar nggak di kampung Inggris, katanya gitu. Terus saya bilang, saya aja nggak suka bahasa Inggris, diajak suruh belajar bahasa Inggris kan gitu. Saya sempat mikir lama untuk memutuskan, oke, lama sekali, karena saya akan pertama, saya anak mama, ya kan, terbiasa semua mama, dan aku harus ke Jawa Timur itu kayak, ya pasti nggak mungkin kan gitu. Terus bahasa Inggris lagi belajarnya gitu.
Saya kan di kampung Inggris itu ada 200 lebih kursusan Om. Jadi masing-masing kursusan itu memang beda. Oh, pembelajarannya beda. Waktunya, periodenya itu beda. Pada saat itu saya di Basic English Course, itu adalah kursusan pertama di kampung Inggris Pare. Namanya Ya, apa? Basic English Course. Oh, itu namanya ya, Basic English Course. Iya. Ownernya yang menemukan kampung Inggris Pare itu. Oh. Di situ. Jadi hanya 300 orang pertama, 300 orang aja yang diterima di setiap periodnya. Termasuk Mbak Ajeng. Saya, iya. Pada situ alhamdulillah dapat. Sudah di sana juga ceritanya wah luar biasa di sana, bagaimana saya seorang anak yang sangat manja. Saya ke Alfa ke warung aja harus sama mama. Ini dilepas di tanah orang Jawa. kan, di tanah Jawa gitu. Saya nggak bisa bahasa Jawa dan saya dibully Om. Sebulan tuh saya dibully, saya turun 8 kilo. Masa sih? Iya, karena saya punya kamar tapi saya tidurnya di loteng. Kok bisa? Ya karena saya dibully sama teman-teman saya yang di kamar itu. Gak tahu ya, mungkin saya karena mereka ngomong bahasa Jawa. Iya, saya betul. Jadi nggak nyambung gitu atau gimana. Berarti tar dulu deh. Di kampung Inggris itu jadi kayak pesantren lah ya. Jadi 6 bulan Iya, teman bisa. belajarnya bahasa Inggris. Itu tiap hari itu belajarnya. Tiap hari, Ada 24 libur? jam. Libur hari Minggu aja. Hari Minggu aja. Oh. Nah, dari kampung Inggris Pare itu karena di Kediri akhirnya nyoba di UIN. Iya, maksud saya oke. jalan-jalan. Di sini ada kampus ya, gitu kan. Setelah selesai di kampung Inggris Pare, saya jalan-jalan waktu sama teman saya, ada yang datengin saya dari Ngawi. Kita so-soan lah mau ke mall Kediri kan, kalau di Pare itu kabupatennya. Kabupaten, Kalau betul. Kediri di kotanya. Kita ke kota lah, kita muter ternyata ada kampus ya. Basicnya Islami juga kan, IAIN Kediri. Saya cari tahu informasinya ternyata murah. UKT-nya 1,5. Satu semester? Iya. 1,5. Saya nego sama bapak saya. Boleh gak? Aku lanjut aja di Jawa Timur gitu kan. Tapi pesannya cuman asal bisa tanggung jawab diri sendiri. Silahkan. Oh, jadi akhirnya daftar di... Saya daftar IAIN, keterima. Ya ini tuh kan bukannya negeri ya? Negeri. Itu prosesnya tetap kayak UMPTN atau apa? Kok UMPTN sih? Apa sih sekarang namanya? SPMB atau apa sih? Apa ya? Penerimaan mahasiswa baru tuh lewat proses itu atau? Iya lewat. Tapi saya jalur mandiri Om. Oh jalur mandiri. Oke ya. Karena udah telat waktu itu udah terima. Jadi mandiri lah saya. Mandiri aja 1,5 kan. 1,5. Itu paling tinggi Om. Itu paling tinggi. Satu semester 1,5 sih masih ini lah ya. Iya. Oh, oke. Jadi akhirnya memutuskan untuk di... Iya lanjut aja di sana. Jadi jatuh cinta sama bahasa Inggris tadi karena ide bapak ya? Ide bapak. Gue bingung bapak lu kenapa ada ide ke kampung Inggris aja atau Karena bapak saya juga nggak suka bahasa Inggris. Lah. Dan dia pengen anaknya adalah satu yang bisa gitu. Iya. Kalau ibu memang tiap hari sih diajak ngomong bahasa Inggris, saya nggak bisa ngebales Om. Jadi Nyokap? iya, karena ibu perhotelan kan. Oh iya? Yang dilayani itu bule-bule. Mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris dong. Oh sempat dinas di hotel? Iya, memang jurusannya perhotelan. Perhotelan? Oh, wah keren. Gitu. Setelah di YB nih, lulus terus tadi kegiatannya jadi relawan. Terus apalagi maksudnya ngajar kah atau ada selain ngajar di yayasan ya? Ada Iya. kegiatan lain? Jualan online, jualan offline. Oh. Itu sih. Jadi tetap istilahnya support YB ya, jadi Iya. relawan. Nah, kenapa nggak cari peluang lain? Cari peluang lain. Iya. Sebenarnya masih susah karena anak saya masih kecil. Oke. Ya sebenarnya Iya. kalau mau diceritakan banyak Om yang nawarin, ikut yuk sini, ikut yuk gitu. Tapi saya nggak tahu, hati saya masih di sini aja. Wih, pertimbangannya banyak sih ya. Salah Iya, satunya si betul. kecil itu ya, Iya. karena kalaupun diterima tawarannya belum tentu waktunya sefleksibel di sini, Betul. ya kan? Jadi ya. Tapi gue yakin kehadiran Mbak Ajeng di sini pun memberikan dampak positif lah, apalagi buat Amin. teman-teman dengan pengalaman-pengalamannya gitu. Gue penasaran deh, ada nggak yang anak-anak
fundraiser yang ada di PDC itu curhat gitu, maksudnya Mbak gue dapet respon kayak gini nih gitu, ada yang soal apa, donatur? Donatur, Banyak. Iya. Dan kejadiannya kurang lebih hampir sama kayak yang Mbak Ajeng. Sama. Jadi kita lebih ke diskusi sih Om. Gimana kalau kita udah nggak bisa banget nih menghadapinya, ya kita tanya sama yang senior. Tanya pengurus. Gitu. Iya. Bagaimana baiknya. Nah, kalau dari tim fundraiser atau dari PDC, Mbak Ajeng kan pasti udah tahu banget lah gitu, karena bisa dibilang yang pertama. Nah, kesulitannya apa? Kalau misalnya nih baru yang mau relawan nih yang baru join gitu di PDC, sebenarnya kesulitan pertama mereka apa? Maaf ya guys, ada suara motor guys, santai. Kedengeran ya Mas ya, beneran lewat. Udah. Aman. Lanjut lagi, gimana? Kesulitan. Buat yang pertama kali masuk gitu, kira-kira apa ya, kalau kemarin tuh ada siapa, Pak Lasno ya, Sulasno yang datang di briefing Kamis tuh, musuh kita kan cuman males gitu ya, di luar itulah, di luar mas itu, kira-kira tantangan dari tim relawan atau tim PDC yang baru gabung itu apa? Iya, itu salah satunya. Salah satunya apa ya, kuncinya sih mau belajar. Mau belajar ya? Kalau mau belajar di mana aja, ya kan. Dan juga ya itulah, kenyamanan. Okay. Karena sangat tepat gue bertanya itu karena Mbak Ajeng udah lama banget, 3 tahun. Menurut gue itu waktu yang lama ya. Iya. Waktu yang lama, dan pasti udah punya cara sendiri untuk, ya orang kan ada di atas, kalau lagi bad mood ya di bawah banget gitu, pasti semua merasakan gitu, tapi itu bisa dilewati gitu. Bahkan donatur yang dari 2021 masih keep in touch sama Mbak Ajeng, gue pikir kan itu perlu treatment khusus, nggak bisa habis donasi langsung dijamin aja gitu, pasti ada treatment khusus dan ilmu-ilmu itu yang kayaknya harus dipunya juga ya sama kita semua ya. Ini sebenarnya terkait nggak hanya di fundraiser, tapi misalnya kalau teman-teman punya usaha pun memperlakukan kliennya juga harus seperti itu. Jadi nggak cuman selesai jualan udah selesai gitu, perlu ada follow up klien. Seru lagi. Donatur tuh sama aja keluarga kita, Om. Iya sih ya. Iya. Karena kalau udah percaya sama kita ya udah jadi kayak keluarga. Tapi ada nggak yang donatur yang akhirnya, kan selama ini selain teman ya, selama ini by WhatsApp atau online gitu, ada yang sempat ketemu nggak? Sempat ketemu. Maksudnya datang atau? Datang ada. Oh iya. Oh, datang karena ingin lihat yayasan atau pengen silaturahmi? Datang mau memastikan saya penipu atau tidak. Iya. Oh. Beliau bilang seperti itu. Oh. Ada aja. Ya wajar sih sebenarnya, karena kan kita datang dari orang-orang yang nggak tahu. Betul. Gitu kan, dan wajar banget kalau ada negative thinking kayak gitu. Setelah itu kalau udah kesini pasti jatuh cinta sih. Iya benar ya. Iya. Suaminya orang mana? Suami saya orang Tangerang. Tangerang? Cipadu. Wah, saya orang Cipadu. Oh ya. Iya, Cipadunya mana? Cipadu. Ya lupa lagi. Jangan kita satu, karena mertua itu salah satu warga, sesepuh di Kreo Cipadu. Oh gitu. Ya coba nantilah ya kita ngobrol lagi. Oke. Nih kalau di istilah di komika tuh, kalau mereka ya, gue bukan komika. Di komika itu ada istilahnya, ada 2 kata lucu tuh. Sering pernah dengar 2 kata lucu, misalnya taplak masjid gitu, misalnya ya kan. Nah kalau di ruang pagi kita minta sama narasumbernya 2 kata baik. 2 kata baik. 2 kata baik aja. Coba dipikirin dulu. Kalau gue misalnya 2 kata baik ya, misalnya bangun pagi, itu kan baik kan. Nah 2 kata baik dari Mbak Ajeng apa? 2 kata baik, percaya proses. Percaya proses. Percaya proses dari Mbak Ajeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ajeng. Tepuk tangan dong guys.